Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabar semuanya hari ini? Jumpa lagi dengan Ibu Isna di materi IPA ya. Materi IPA pada bab yang terakhir di semester ini. Yang materi kemarin sebelumnya Ibu anggap kalian sudah tuntas dan sudah sesuai dengan yang kalian inginkan untuk nilainya. Kita akan memasuki materi yang terakhir di kelas 8 semester genap ini tentang struktur bumi dan perkembangannya. Apa tujuan kalian belajar tentang struktur bumi dan perkembangannya ini? Yang pertama, kalian akan menyebutkan lapisan-lapisan penyusun bumi. Ya, yang kemudian yang kedua, kalian akan menjelaskan ciri setiap lapisan bumi. Terakhir, kalian akan menguraikan peran struktur bumi dalam kehidupan. Ibu selalu bilang, setiap kali pembelajaran materi terbaru, kita harus punya tujuan. Sama kayak kalian sekolah hari ini. Apa tujuan kalian sekolah hari ini? Salah satunya belajar beberapa mata pelajaran, diantaranya pelajaran IPA pada hari ini tentang struktur bumi dan perkembangannya. Oke, apa itu sih tujuan kalian belajar hari ini? Kalian tahu bumi? Ya, tahu bumi. Bentuknya seperti apa? Bulat, lonjong, petak. Apa seperti apa? Kalian bayangkan telur. Ya, bayangkan telur rebus yang sering kalian konsumsi. Telur itu tersusun dari kulitnya, kalau sudah direbus ada putihnya, bagian dalam ada kuningnya. Jadi, dalam materi ini bahwasanya bumi tersusun atas beberapa lapisan dari bagian terluar hingga terdalam. Setiap lapisan memiliki ciri dan fungsi yang berbeda, serta berperan penting dalam menjaga kehidupan di bumi ini. Nah ya, itu pengantar sedikit tentang bumi. Di sini ada gambar lapisan bumi secara umum ya. Coba kalian perhatikan ada kerak bumi ya, kemudian ada selubung bumi, kemudian ada inti bumi. Ini gambar yang kalian lihat adalah lapisan bumi secara umum. Terbagi menjadi 3 lapisan utama. Yang sudah Ibu bilang tadi pada gambar, yang sudah dikasih panah, yaitu ada kerak bumi, ada selubung bumi, dan ada inti bumi. Yang saling berkaitan serta membentuk satu sistem bumi yang utuh. Ya, kayak telur tadi, utuh. Ada kulit, ada kuningnya, ada putihnya. Begitulah kira-kira gambaran dari bumi. Kerak bumi. Ya nak ya. Tuh pada gambar sudah Ibu buatkan gambar dari kerak bumi ya, ilustrasi gambar dari kerak bumi ini. Kerak bumi apa Bu? Kerak bumi adalah merupakan lapisan paling luar dan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Ingat ya, menjadi tempat berlangsungnya kehidupan, kerak bumi. Lapisan ini terdiri atas kerak benua dan kerak samudra dengan ketebalan yang berbeda-beda. Ada selubung bumi. Ya, benar. Pada gambar kalian bayangkan itu adalah selubung bumi. Terletak di bawah kerak dan memiliki ketebalan sangat besar. Itu selubung bumi, memiliki ketebalan yang sangat besar. Lapisan ini tersusun dari batuan padat yang dapat bergerak perlahan dan mempengaruhi perubahan permukaan iklim. Nih, ya, sering terjadi bencana, ada tsunami, ada gempa bumi. Apakah di sini? Nanti selanjutnya ya. Kita kembali ke tujuan awal dulu. Kemudian ada peran selubung bumi. Ternyata selubung bumi ini memiliki peran ya. Perannya yaitu pergerakan selubung bumi dapat menyebabkan pergeseran lempeng bumi. Seperti yang Ibu bilang tadi, gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Pernah terjadi gempa bumi di Jepang pada waktu itu. Kalau di Provinsi Bengkulu juga terjadi gempa bumi pada tahun 2000, itu juga gempa bumi yang dahsyat ya. Kemudian ada lagi aktivitas gunung berapi di Jawa ya, meletusnya gunung berapi. Proses ini berlangsung secara bertahap dan membentuk serta mengubah permukaan bumi. Nanti kita akan bercerita lagi selanjutnya tentang meletusnya gunung berapi, tentang gempa bumi. Kita kembali ke dasar tujuan awal. Ada inti bumi. Inti bumi ini ya nak ya, bagian terdalam terbagi menjadi inti luar dan inti dalam. Lapisan ini memiliki suhu sangat tinggi dan berperan dalam pembentukan medan magnet bumi. Ini inti bumi ya.
Baik anak-anak Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini tentang struktur bumi dan perkembangannya. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini? Bahwasanya struktur bumi terdiri atas kerak, selubung, dan inti, di mana setiap lapisan memiliki ciri dan fungsi yang berbeda, namun saling mendukung sehingga bumi tetap stabil dan layak dihuni. Sehingga tidak terjadinya bencana, tidak terjadinya gunung berapi meletus, tidak terjadinya gempa bumi dan sebagainya, tsunami dan sebagainya. Demikianlah kesimpulan kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Terima kasih anak-anak Ibu atas kebersamaannya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua dengan materi dan tujuan yang selanjutnya. Silakan kalian simak ulang kembali materi ini, silakan dirangkum dan dibaca kembali atau diulas kembali. Cukup sekian untuk hari ini. Kuis akan kita lanjutkan di pertemuan yang kedua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.